yang bisa menyimpulkan hukum dari dalil-dalil yang ada, Al-Quran dan Sunnah, ya. Menyimpulkan hukum dari dalil, bukan dari ucapan ulama, ya. Ini namanya mujtahid. Adapun muqallid, orang yang mengikuti ulama, mengetahui pendapat ulama bukan dalilnya, ini tidak bisa menjadi hakim. Jadi yang bisa memutuskan ini hukum dalam peradilan itu hanya seorang mujtahid, orang yang ngerti Al-Quran dan Sunnah, ngerti ilmu-ilmu Islam, bisa menyimpulkan hukum dari ayat dan hadis langsung, ya. Ini namanya mujtahid. Nah, orang muqallid nggak seperti itu. Dia baru taunya hukum bukan dari Al-Quran Sunnah, tapi dari ucapan imam. Kenapa? Apa hukum makan kodok? Haram. Kata siapa? Kata Imam Syafi'i. Kan begitu aja. Tidak tahu dalilnya apa, landasannya apa. Itu namanya muqallid, orang yang taklid, ya. Jadi yang bisa menjadi mujtahid bukan orang yang taklid, cuman tahu pendapat ulama, tapi harus tahu apa pendapat ulama dan apa dalilnya. Nah, itu namanya mujtahid. Bisa menyimpulkan hukum dari Al-Quran Sunnah. Gitu. Nah, kenapa hanya mujtahid yang berhak jadi hakim? Karena sudah dibahas oleh Imam Asy-Syaukani. Karena dalam Al-Quran disebutkan banyak perintah untuk memutuskan hukum dengan adil. Betul tidak? Dan orang tidak bisa adil kecuali orang yang tahu Al-Quran dan Sunnah. Tahu hukum Al-Quran Sunnah. Adapun orang muqallid, ikut-ikutan istilahnya, dia tidak ngerti hukum Al-Quran dan Sunnah. Yang dia tahu apa? Pendapat imamnya. Maka bagaimana bisa dia mengetahui ini hukum adil kalau dia tidak tahu Al-Quran dan Sunnah? Nah, ini makanya orang muqallid, orang yang taklid tidak bisa jadi hakim, ya. Tidak bisa jadi hakim. Orang yang jadi hakim hanyalah orang yang mujtahid, yang mengerti menyimpulkan hukum dari ayat dan hadis. Nah, ini alasan pertama. Lalu Imam Asy-Syaukani menyebutkan juga di sini, dan Allah juga menjelaskan bahwasanya seseorang tidak boleh memutuskan hukum dalam peradilan tanpa ilmu, ya tidak? Nah, sedangkan orang yang muqallid ini sama saja memutuskan hukum tanpa ilmu. Karena dia memutuskan hukum, kenapa kamu gini? Karena kata imam ini begini. Apa landasannya? Nggak tahu saya. Apa dalilnya? Nggak tahu saya. Namanya memutuskan hukum dengan apa? Tanpa ilmu. Maka yang seperti ini tidak bisa menjadi hakim. Bahkan orang model gini terancam. Dalam hadis yang sudah kita bahas, bahwasanya hakim itu ada 3. 1 di surga, 2 di neraka. Adapun yang di surga yaitu hakim yang tahu kebenaran, lalu dia memutuskan hukum dengan kebenaran tersebut. Dia tahu Al-Quran Sunnah, dia putuskan. Ini hakim pertama. Yang kedua, orang yang tahu kebenaran tapi tidak dipakai kebenaran ini. Dia memutuskan dengan selain kebenaran. Nah, ini di mana? Surga atau neraka? Neraka. Lalu yang ketiga, orang yang memutuskan perkara di antara manusia karena kebodohan. Tidak tahu, tidak punya ilmu, ini juga di neraka. Nah, berarti orang yang memutuskan hukum tanpa tahu Al-Quran As-Sunnah, taklid, ini bisa seperti itu, ikut-ikutan, apa ya? Maka taklid ini tercela, kecuali terpaksa. Kita boleh taklid, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, seperti makan bangkai. Boleh tidak kita makan bangkai? Boleh kan? Boleh sebenarnya dalam keadaan darurat. Ya. Kalau dalam keadaan lapang begini, ada makanan enak, ada makanan halal, untuk apa makan bangkai? Tapi kalau kita ke hutan, kita nyari yang halal tidak ada, nyari sapi tidak ada, kambing tidak ada, ayam tidak ada, adanya kambing yang sudah mati. Namanya apa ini? Bangkai, nggak disembelih kan? Kalau kita tidak makan, mati. Kalau dimakan, bangkai. Maka apa? Bolehkah kita makan ini?
boleh. Nah, begitu pula taklid. Taklid kalau memang kita, saya nggak tahu nih, nggak bisa nyimpulkan hukum nih, hukum makan apa, misalkan hukum makan kelelawar, haram apa halal? Waduh, saya mau nyari Al-Quran Sunnah nggak mampu. Jangankan membaca kitab tafsir ulama, baca Al-Quran saja masih abatafa. Gimana nih? Nah, maka kalau dalam kondisi mendesak seperti itu, dia boleh taklid, ngikuti pendapat ulama yang menurut dia lebih berilmu, lebih dipercaya, lebih amanah. Nah, ini boleh ya. Tapi kalau dia bisa mencari sendiri, menyimpulkan sendiri hukum dari Al-Quran Sunnah, maka tidak boleh dia ikut-ikutan atau taklid. Nah, ini ya, ini pembahasan pertama. Nah, lalu berikutnya, pembahasan berikutnya yang disebutkan Imam Asy-Syaukani, peradilan, keputusan hukum ini hanya sah dari orang yang mutawarri'an min amwalin nas adilan fil qadiyah hakiman bisawiyah, yaitu orang yang menjaga diri dari harta orang lain, adil dalam memberikan keputusan dan seimbang dalam memberikan hukuman. Nah, ini sifat kedua, sifat seorang mujtahid, sifat apa? Qadhi, hakim. Pertama, dia harus mujtahid, ini harus nih, mujtahid. Yang bukan mujtahid tidak boleh jadi hakim. Kedua, dia orang yang menjaga diri dari harta manusia. Atau yang kedua ini dulu aja, menjaga diri dari harta manusia, ya. Kenapa harus menjaga diri dari harta manusia? Ini syarat kedua nih. Maksud menjaga diri dari harta manusia maksudnya bagaimana? Iya, dia tidak terima kiri kanan ya dalam masalah ini, Bapak ya. Nah, di sini kita jelaskan, kita baca saja keterangan dari Imam Asy-Syaukani, falikauni man lam yatawarra' an amwalin nas la yatawarra' 'anir rishwah. Karena orang yang tidak menjaga diri dari harta manusia, harta orang lain, dia tidak akan menjaga diri dari suap, sogok menyogok. Nah, yang seperti ini wahya tahulu bainahu wa bainal haqq kama sayati. Sedangkan suap ini akan menghalangi dirinya dengan kebenaran. Ya tidak? Kalau orang dari suap, ya sesuai dengan pesanan orang nyuap kan. Kamu bikin keputusannya A, jangan B, dia akhirnya A. Nanti yang lain ngasih lagi suap lebih besar. Kalau bisa B. Nanti yang pihak lain ngasih lagi suap yang lebih besar. C saja. C. Akhirnya hukum jadi berubah-berubah. Sesuai dengan apa? Ini. Nah, yang seperti ini tidak boleh menjadi hakim. Apa ya? Makanya memang dianjurkan orang yang jadi hakim adalah orang yang berkecukupan. Berkecukupan apa maksudnya? Dari hartanya. Kenapa? Kenapa berkecukupan? Supaya enggak. Nah, ini kalau memang istilahnya tidak digaji oleh negara. Adapun digaji oleh negara nggak boleh. Seorang nerima secara mutlak pemberian dari orang lain. Ya, yang jadi masalah itu kalau nggak cukup, dia memang bukan seorang hakim, tapi ada orang minta kita putuskan masalah. Nggak ada, misalkan negara tidak menetapkan hakim di suatu negara. Nah, sedangkan masyarakat butuh fatwa, bukan fatwa ini, hukum, adil, masalah peradilan itu beda dengan fatwa. Fatwa itu tidak mengikat, Bapak ya. Saya memfatwakan misalkan hukum rokok haram. Ketika saya fatwakan ini nggak mengikat sama rakyat. Rakyatnya mau rokok atau tidak, nggak ada konsekuensi hukum. Tapi kalau qadhi hakim menyatakan ini haram, nanti berlaku ke bawah, nggak bisa ditolak, ada konsekuensi hukumnya gitu. Nah, jadi beda antara qadhi dengan hakim, Bapak ya. Hakim dengan mufti, pemberi fatwa. Kalau pemberi fatwa dia memberikan fatwa, ini fatwa tidak akan mengikat. Sedangkan qadhi mengikat, nggak mau tidak mau orang yang diputuskan nggak bisa nolak. Beda dengan fatwa. Ya, kita kembali lagi. Jadi kalau misalkan dalam suatu masyarakat ada seorang ditunjuk sebagai hakim dan tidak dibiayai negara, misalkan, atau sukarela,
Maka dalam hal ini kata para ulama, kalau memang dia tidak punya penghasilan apa-apa, dia nggak punya nih, dia sendiri susah. Maka bagaimana solusinya? Dia boleh nerima upah dari orang yang berperkara ini. Iya, dalam rangka apa? Ibaratnya seperti apa namanya? Pekerja, istilahnya apa? Jasa sewa, disewa. Kamu sewalah. Kamu saya sewa untuk menyelesaikan masalah di antara kami. Nah, ini boleh. Kalau memang nggak ada dari negara. Adapun kalau negara sudah nunjuk dia jadi hakim, maka nggak boleh dia nerima uang dari siapapun. Jelas apa ya? Maksudnya terkait dengan jabatan sebagai hakim. Adapun kalau dia nerima hadiah dari saudaranya, lain lagi. Atau dari temannya, sebelum jadi hakim udah biasa saling memberi hadiah. Terus jadi hakim, nggak boleh ngasih hadiah? Boleh. Kalau dibutuhkan karena kebetulan orang yang megang itu memang itu benar ya. Tapi setelah itu berbicara terima kasih dikasih dia belakangan. Jangan, nggak boleh. Karena kata Nabi, hadayal ummal ghulul. Hadiah yang diberikan pada seorang pekerja adalah ghulul, pengkhianatan. Nggak boleh. Ya termasuk seperti ya contoh yang sering, guru dia mengajar sudah dapat gaji, ya kan? Maka jangan dia nerima hadiah dari muridnya atau dari orang tua murid, jangan, nggak boleh. Lain halnya kalau misalkan begini kasusnya Bapak, seorang mungkin sebagai bentuk jasa pada guru, seorang anak sudah lulus dari sekolah, misalkan anggap SD atau SMP, nah dia suatu saat ingin membalas jasa gurunya, maka kalau dia udah lulus nggak masalah. Tapi kalau dia masih di situ, setelah siap perkaranya itu selesai perkaranya. Sekarang pengadaan sudah berbulan, kemudian dia ingin tanda terima kasih. Berarti mirip kayak guru ya, Allah alam. Kalau guru kata para ulama memang ada keterangan kalau misalkan dia dalam kondisi udah selesai nggak masalah. Tapi kalau hakim saya nggak tahu ya. Kalau gajinya udah cukup, ya sebaiknya nggak usah terima. Sebagai bentuk hati-hatian. Ini karena itu kan hasilnya udah selesai Pak ya. Iya. Allahu alam ya. Sebagai bentuk hati-hatian sebaiknya tidak usah nerima selama dia punya gaji yang cukup. Kecuali kalau pemerintah nggak menggaji hakim ala kadarnya. Hakimnya sulit. Sedangkan untuk jadi hakim ini menghabiskan waktu tidak? Pelajari, Bapak. Jadi nggak cuman kamu salah, kamu salah, nggak begitu. Dipelajari, coba ini alasannya apa? Itu kadang menyita waktu banyak. Iya, jadi menyita waktu kita. Makanya kalau tidak digaji oleh pemerintah, oleh negara, ya sengsara. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya hakim nerima dari sini. Akhirnya tidak lagi ada orang yang memutuskan hukum dengan adil. Nah ini Bapak ya. Jadi negara wajib menyalurkan uang kepada ahli hukum ini. Bahkan kata Siddiq Hasan Khan, Al-Allamah Siddiq Hasan Khan, seorang hakim dia berhak mendapatkan tunjangan dari negara dari 3 sisi. Ini faidah yang saya baca dari kitab beliau, dari 3 sisi. Pertama, dia seorang muslim. Seorang muslim berhak dapat tunjangan dari Baitul Muslimin, Baitul Mal. Baitul Mal bahasa Indonesia apa sih? Udah Baitul Mal, kas negara lah istilahnya gitu. Ini seorang muslim nih, dapat tunjangan. Pertama, dia muslim. Terus kedua nih, kenapa seorang hakim berhak mendapatkan tunjangan dari negara? Pertama, dia seorang muslim. Kedua, alim, orang berilmu. Orang berilmu berhak dapat tunjangan. Ketiga, qadhi, dia seorang hakim. Jadi ada 3 sisi kenapa dia berhak mendapatkan tunjangan dari negara. Pertama, dia seorang muslim. Kedua, alim. Ketiga, hakim. Nah ini Bapak ya, ini yang perlu dilihat. Karena zaman dulu yang namanya ulama, terutama orang alim itu dimuliakan sekali. Negara ngasih gaji besar. Sehingga ulama itu fokus dengan menyebarkan ilmu, tidak tersibukkan dengan yang lain. Nah ini diantaranya ya. Kalau kita lihat dari dinasti Abbasiyah, Umayyah, mereka memuliakan ulama, diberikan gaji besar sehingga tidak tersibukkan dengan yang lain. Lalu berikutnya hakim. Nah hakim, jadi
seorang hakim, kenapa dia berhak dapat tunjangan negara? Pertama dia muslim, kedua alim, ketiga hakim. Hakim seluruh konsentrasinya tersibukkan dengan ngurus masalah di masyarakat. Kalau dia tidak dapat gaji, bagaimana? Gak bisa fokus. Anak istrinya lapar, nangis-nangis, gimana? Memutuskan hukum, nangis dia. Akhirnya apa? Tidak selesai masalah, apa ya? Maka hakim harus digaji oleh negara supaya fokus memberikan keputusan dalam peradilan dengan adil. Nah itu apa ya? Nah ini sekali lagi kita kembali lagi kata Imam Asy-Syaukani, seorang hakim syaratnya yang kedua yaitu menjaga diri dari harta manusia supaya terhindar dari suap, ya suap menyuap atau sogok menyogok. Sedangkan suap menyuap akan menghalangi dia dari kebenaran. Nah ini syarat kedua. Lalu syarat ketiga, oh ya terkait dengan apa tadi seorang hakim harus menjaga diri dari harta manusia, berarti tadi kan sudah kita bahas, hakim boleh mendapatkan apa? Tunjangan negara. Nah, timbul pertanyaan, kalau hakimnya dapat jabatan dari hasil, ini bagaimana? Bagaimana nih? Nah, ini jadi masalah juga. Ini nggak layak yang seperti ini. Harus dicopot apa ya? Kalau misalkan ada seorang menempati jabatan hakim, tapi dari hasil ini, ada nggak zaman sekarang? Ada zaman sekarang. Karena tahu gaji hakim besar, ya tidak? Ada hakim agung, hakim biasa besar. Iya. Kenapa? Iya betul. Ya memang karena vital. Makanya ada sebagian orang yang nakal itu beli jabatan. Nah ini orang seperti ini kalau tahu nih pemimpin harus mencopot, nggak boleh dipertahankan. Dan Imam Asy-Syaukani berbicara di kitab Nailul Autor menyebutkan bahwasanya fenomena jual beli jabatan hakim ini banyak tersebar di zaman beliau di Yaman. Padahal Yaman kan negara Islam, negara Arab kan. Nah kira-kira kalau Yaman begitu, Indonesia bagaimana? Apalagi bayangkan, itu di zaman dulu Imam Asy-Syaukani. Dan Imam Siddiq Hasan Khan mengomentari pernyataan Imam Asy-Syaukani ini, kata beliau, dan ini terjadi juga di dua tanah suci di masa pemerintahan Turki Utsmani. Nah, jadi bahwa di dua tanah, bukan di masa kerajaan Arab Saudi. Dulu dua tanah suci dipegang oleh Turki Utsmani, kerajaan Turki, kekhalifahan Turki. Nah, dulu kata Imam Siddiq Hasan Khan, jual beli ini jabatan hakim banyak tersebar di dua tanah suci. Ketika dipimpin oleh kerajaan Turki Utsmani. Nah, bayangkan itu terjadi tanah suci apalagi di negeri kita ya. Jadi kesimpulannya, kalau ada orang yang dapat jabatan hakim dari hasil membeli jabatan dan kita tahu, kita sebagai penguasa tahu itu, kewajiban kita apa? Mencopotnya. Tidak boleh dibiarkan ya. Ya udah, kita lanjut lagi. Lalu di antara syarat seorang menjadi hakim yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani, adilan fil qadiyah hakiman bisawiyah, adil dalam memberikan keputusan dan seimbang dalam memberikan hukuman. Ini syarat ketiga. Ya, harus adil, harus seimbang, tidak berat sebelah berat ke kiri, berat ke kanan. Kenapa demikian? Imam Asy-Syaukani memberikan penjelasan, wa hakadza man lam yakun adilan li jur'atin fi au bundahanatin au muhabatin fahuwa yatrukul haq wa huwa ya'lamu bihi fahuwa ahadu qudatin nar li'annahu arafal haq wa jara fil hukm. Demikian pula orang yang tidak adil karena kenekatan dia atau karena mudahana. Mudahana tuh bahasa basi politik, esennya apa ya mudahana tuh? Mudahana, pemudahan bahasa apa? Kompromi, orang yang apa ya? Istilahnya menjilat lah, bisa lah, menjilat atau berpihak kepada satu pihak, maka orang seperti ini sudah meninggalkan kebenaran dalam keadaan mengetahuinya. Ya tidak? Hakim nih, misalkan memutuskan sesuatu karena kenekatan dia. Nekatan untuk menerjang kebatilan, menerjang kebenaran. Terus kedua, karena dia menjilat penguasa misalkan,
atau karena memihak kepada satu pihak, maka hakim seperti ini sudah meninggalkan kebenaran. Iya tidak? Dalam keadaan tahu, maka hakim seperti ini termasuk hakim yang akan bertempat di neraka. Nah, berarti syarat seorang menjadi hakim harus adil dan seimbang. Jadi tidak bisa, nanti akan disebutkan oleh Imam Syukani di antara adab memberikan keputusan dalam peradilan, jangan sampai kita memutuskan hukum hanya cuman dengar satu pihak. Harus dengar dari dua pihak. Jelas apa ya? Jelas insya Allah ya. Jadi nggak bisa cuma dengar satu pihak. Oh iya, kamu salah. Gini, misalnya A memberikan keterangan kepada hakim, ini si B ini udah menzalimi saya begini. Ya udah B, kamu salah. Nggak boleh. Nggak boleh memberikan keputusan hukum sampai dua pihak. Jelas apa ya? Iya, nggak bisa. Cuman satu pihak aja nggak boleh. Saya yakin di lembaga peradilan di zaman sekarang pun gitu kan ya. Nggak mungkin satu pihak aja. Maka pernah ada kejadian nih. Di sini kalau nggak salah Abu Kilabah, saya lupa, ada seorang ulama salaf terdahulu. Jadi ketika itu ada seorang wanita mengadukan suaminya. Mungkin suami saya menzalimi saya sampai nangis. Orang yang samping ini, ulama ini berkata, suaminya benar-benar zalim. Jelas apa? Jadi wanita datang kepada hakim, ceritakan suami saya menzalimi saya sampai nangis-nangis. Di hadapan ulama ini hakim juga, saya lupa namanya siapa itu. Akhirnya orang di samping, suaminya benar-benar zalim. Maka ditanya, tahu dari mana zalim? Itu dia nangis katanya. Tahu zalim kenapa? Karena si wanita nangis. Maka kata si hakim ini, alim ini, kamu tahu tidak, saudara-saudaranya Yusuf ketika melemparkan Nabi Yusuf ke sumur, mereka datang ke Nabi Yakub dengan cara apa? Nangis. Nah itu. Jadi Bapak, dalam memutuskan hukum itu nggak bisa kita cuma lihat penampilan dia nangis-nangis, waduh, kasihan, udah berarti dia yang benar, ini yang salah. Nggak boleh begitu. Makanya mungkin ada hikmahnya. Kenapa yang jadi hakim harus laki-laki? Kenapa? Iya, kalau perempuan kan dengan nangis sedikit udah terharu, udah dia benar, yang ini yang salah. Nggak bisa begitu. Jadi nggak bisa pakai perasaan, harus pakai bukti. Kalau bukti udah jelas, si A salah, maka dia salah walaupun dia nangis-nangis sekalipun. Sampai terharu, sampai nggak berhenti-berhenti, tetap salah. Nah ini, sekali lagi jadi menunjukkan apa? Dalam masalah memberikan keputusan hukum harus adil. Nggak bisa cuma dengar satu pihak lalu memutuskan hukum. Dua-duanya dihadirkan, disampaikan argumen mereka baru diputuskan. Jelas ya? Ya mungkin cukup sampai sini ya. Baru pembuka ini. Sampai pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan pembahasan al-qadha. Pembahasan penting juga kata Imam Asy-Syaukani, wa yahrumu 'alail hirs 'alal qadha. Nah, ini penting nih. Dan diharamkan atas seseorang untuk berambisi menjadi hakim. Nggak boleh berambisi jadi hakim. Kenapa? Soal akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.